Kitab apa yang tidak menyebutkan nama Allah? Ada yang bilang Esther, dan benar Esther. Kenapa di Esther itu tidak disebutkan nama Allah, padahal kan dia taat kepada Tuhan. Dan ya ceritanya ya dia adalah perempuan yang taat kepada Tuhan, tapi Dan itu juga yang dia nyatakan kepada Musa di dalam Keluaran 3 ayat 14. Tidak ada itu YHWH. jadi ya IHWH itu apa? Dari mana, Kak? Gimana aku tahu itu hantu belau yang ngarang? Yesus sendiri nggak pernah ngajarkan Bapak itu disebut YHWH. Romo di gereja Koptik. Nah, dia bilang, Namanya Romualdo ya? betul. Nah, itu kenapa sih, Kak? Dia bilang Tuhan Yesus mengajarkan reinkarnasi. Orang gila itu orang gila. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi santai dengan salah satu umat Kristen. Dari diskusi tersebut, kita banyak belajar tentang firman Tuhan. Pembahasan kali ini mengenai penjelasan atau penyebutan nama Allah di dalam Alkitab. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. Yang pertama, kalian harus tidak malu untuk mengakui dosa kalian. Ya, itu sebenarnya pertobatan mulamu. Ya, jujur dan mengakui dosa itu hal yang paling sulit dilakukan Saitonirojim. Iya, pernah nggak setan itu mengakui dosanya? Itu. Kenapa? Karena ada kesombongan di sana. Tidak ada kerendahan hati di sana. Makanya orang Kristen itu harus dia juga mengakui dosanya, mengakui salahnya, meminta maaf atas kesalahannya, kehilafannya. Itu hal yang paling penting. Jadi kalau ada orang Kristen tidak mau meminta maaf, saya yakin dia belum Kristen. Hatur nuhun Bude, Bune ya. Yang HD itu Tuhan Yesus, bukan saya. Gitu ya. Nah loh, ketinggian hati Nabi Musa membuatnya tak sampai ke tanah Kanaan. Good, bagus. Ya, ketinggian hati malaikat itu pun membuat dia apa? Terlempar ke neraka jahanam. Shalom. Ya. Apa yang tidak dimiliki oleh iblis? Harta dia punya, kepintaran dia punya. Yang tidak dimiliki iblis itu hanya satu, kerendahan hati. Ini sifat rendah hati ini hanya dimiliki siapa? Kristus yang datang ke dunia ini merendahkan dirinya. Jadi kita jadi orang Kristen itu jangan meninggikan diri kita. Kalau kita tidak punya kerendahan hati sebagai manusia berdosa, apa bedanya kita dengan iblis? Betul tidak? Nah itu. Kayak saya bilang, jangan kita ini mengidolakan orang-orang yang congkak, mengidolakan orang-orang yang sombong dalam rohani. Sekalipun iblis tidak bisa menyeret dia dalam perilaku menyimpang, tapi iblis bisa menyeret dia dalam kesombongan rohani. Hai Bless. Hai Kak. Kujambak Dijambak ya aku ya. Iyalah. Kenapa? Nggak senang kau? Udah putus rambut kau rupanya. Kaget lah aku. Aku dijambak. Iya. Udah botak lah ya setengah rambutmu ya. Aku jambak-jambak. Nggak ada soalnya yang mau naik. Soalnya bunda mau dinampar ginjal hari ini. Jadi takut nih. Ya. Ya, sebenarnya yang menampar ginjal mereka itu adalah hal-hal yang seperti ini.
hal-hal yang dia masuk ke dalam esensi seorang manusia. Ya, kita mengajarkan hal-hal yang esensial ini supaya apa? Kita sekali-sekali itu merenungkan. Kita ini adalah debu tanah. Kita ini adalah orang-orang yang sebenarnya rendah, tapi mencoba meninggikan diri. Makanya kenapa saya bilang perenungan seperti ini sebenarnya paling penting. Jadi kita itu orang Kristen itu jangan hanya kerja, selamatkan jiwa sebanyak-banyaknya gitu. Tapi tahu nggak apa? Kita terhilang dari sebenarnya esensi kita ini sebagai manusia yang berasal dari debu dan tanah. Makanya teologi di dalam iman ortodoks itu adalah perenungan, bukan kerja. Ya kalau mungkin teologi barat mungkin lebih kepada kerja gitu. Seperti itu. Makanya kenapa saya sering bawa teman-teman Kristen juga lebih sering merefleksikan dirinya, merenungi. Karena hanya dari perenungan lah kita bisa menarik diri kita dari hiruk pikuk dunia ini, sehingga tertekan guys. Oh iya tertekan kau ya, aku turunkan dulu. Ya, kenapa saya perlu bawa kalian itu ke dalam perenungan? Karena disitulah saat dimana kita mengosongkan diri kita dan Tuhan itu masuk, energi dari Tuhan itu masuk, energi dari Roh Kudus itu masuk memenuhi kepala kita yang kosong. Sehingga apa? Kita ada kesempatan untuk berpikir dan kita ada kesempatan untuk merefleksikan nus kita atau roh kita. Gitu. Apa sih sebenarnya yang di dalam roh seorang manusia itu? Banyak orang yang tidak mengenal diri sendiri. Saya harus katakan ini. Kenapa? Orang-orang mengira keakuannya atau keegoisannya itu adalah suatu hakikat manusia. Tidak. Itu bukan hakikat manusia. Rasa ego di dalam diri manusia, mungkin orang-orang filsafat mengatakan itu adalah sebagai hakikat kita atau esensi dari manusia itu. Tapi bukan. Esensi dari manusia itu adalah debu, tanah. Ini banyak orang-orang tidak menyadari hal ini. Makanya kenapa saya katakan banyak-banyaklah merenung. Banyak-banyak menarik diri dari hiruk pikuk dunia. Biarkan kepalamu ini kosong untuk biar firman itu meresap di dalam diri kita. Gitu. Kita terbiasa mendengarkan, lalu kita masukkan nih ke hati. Apakah itu sudah sesuai atau tidak? Bukan mengkoreksi diri sih Kak Surti, mengenal diri. Ya, banyak, makanya saya bilang banyak orang yang tidak mengenal dirinya. Hakikat dia itu diciptakan seperti apa? Ingat, saya selalu mengatakan hakikat manusia itu diciptakan itu baik, seperti bayi yang baru lahir yang hanya tahu baik. Itu koreksi diri itu ketika kita sudah salah. Tetapi pengenalan diri ini sangat penting, yang tidak pernah bisa didapatkan dari manapun kecuali kita sendiri yang mau menarik diri kita dari dunia ini. Agak dalam ya sesi meditasi kita ya. Ngeri ya. Iya. Kak, boleh tanya nggak Kak? Boleh. Silakan bless dulu sebentar. Oke. Ada yang bersamain bless? Enggak. Dengerin aja. Oke, siap. Silakan Kak Sisil ya. Barusan kan dari room sebelah, dia nanya di Alkitab itu di kitab apa yang tidak menyebutkan nama Allah. Ada yang bilang Esther, dan benar Esther. Kenapa di Esther itu tidak disebutkan nama Allah padahal kan dia taat kepada Tuhan? Dan ya ceritanya ya dia adalah perempuan yang taat kepada Tuhan, tapi kenapa di kitab Esther tidak menyebut sama sekali nama Tuhan? Berarti kamu tidak pernah punya kitab Deuterokanonika ya? Ya, di dalam kitab Esther memang tidak ada disebutkan Allah.
ya. Tetapi di situ Esther berserah diri kepada Allah kan, betul nggak? Dia berpuasa dan dia memohonkan sesuatu kepada Allah. Karena memang sebenarnya Allah itu tidak bernama. Sama seperti yang tadi barusan saya jelaskan. Kita itu sebenarnya tanpa menyebutkan kata Allah pun, ketika kita datang kepadanya, dan kita datang dalam esensinya, karena esensi itu tidak bernama. Ya, sama dengan Esther yang memohon pertolongan Allah, tapi sebenarnya nama Allah tidak ada di situ disebutkan. Ini membuktikan bahwa dalam esensinya Allah itu memang tidak bisa kita hampiri, tetapi energinya itu ada berada bersama-sama dengan kita. Itu. Oke Kak, terima kasih. Ada lagi Cecilia. Lagi penjelasan. Tapi sebenarnya kalau kamu baca ya kitab Deuterokanonika ini, di sini ada. Itu belinya di mana Kak? Di Gramedia banyak. Itu Alkitab apa? Kayak apa itu? Nah, nih di sini kan Esther dan tambahan-tambahannya. Ini ada, ini Alkitabnya Katolik ya, Deuterokanonika. Makanya saya bilang kita perlu kitab ini. Ini kitabnya Katolik ya. Tapi sebenarnya Septuaginta ini kan karena memang tidak dijual bebas ya, itu memang tradisi suci gereja dan di gereja memang adanya. Kalau di Shopee ada Nah nggak? ini ada. Shopee ada Di nggak? Gramedia aja ada. Ini di sini nggak ada. Cari Alkitab yang Katolik yang dia Deuterokanonika. Nah itu cari aja. Satu lagi. Ada pasti ada. Di Eh, Shopee kayaknya ada deh. Ada. Nanti saya cari. Satu lagi, Allah dalam perjanjian lama itu disebut, ada yang bilang Yod He Vav He, ada yang bilang Ego Emi. Itu yang mana yang benar Kak? Karena ada yang penjelasan Yod He Vav He itu dipakai juga ketika Tuhan Yesus disalib. Jadi di atasnya itu kan ada, inilah Raja orang Yahudi itu singkatan dari Apa? YHWH itu. Inri kali ya. Ngarang-ngarang disco. dalam bahasa apa dia bilang gitu? Saya baru dengar dari ini sih, dari sebelah, room sebelah. Oke, gini ya. Kalau kamu mau tahu Alkitab itu yang paling tua itu bahasa Yunani. Sejak kapan bahasa Yunani ada YHWH? Nah, kalau ego eimi itu benar. Ego eimi. Itu pernyataan Yesus. Karena gini ya, konfirmasinya itu di dalam perjanjian baru. Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 58, dia mengatakan apa? Ego eimi kan? Betul nggak? Dalam bahasa Yunani. Aku adalah aku, iya. Iya. Dan itu juga yang dia nyatakan kepada Musa di dalam Keluaran 3 ayat 14. Tidak ada itu YHWH. Jadi ya YHWH itu apa? Dari mana Kak? Gimana aku tahu itu hantu belau yang ngarang? Yesus sendiri nggak pernah ngajarkan Bapak itu disebut YHWH, tapi Avinu. Mana ada dia? Yesus aja nggak pernah bilang Yesus itu YHWH. Ya YHWH. Itu nggak jadi. Ada. Itu nggak jadi aku bikin tato YHWH. Ya, untung nggak YHBH. Iya. Terima kasih Kak. Ya, jadi itu sebenarnya adalah cocokologi orang-orang Yahudi Rabini. Ya, mereka itu menerjemahkan kembali kitab Septuaginta yang sudah diterjemahkan ke dalam kitab Vulgata. Nah, Vulgata itu diterjemahkan lagi ke bahasa Aramaik atau bahasa Ibrani. Jadi memang ini ulah sama itu Yahudi si Billy KW itu loh, si Billy yang pakai topi koboi itu. Nah, itu Yahudi Rabbinik itu. Jadi nggak ada itu kata itu. Jadi kita percaya sama Yesus apa percaya kepada Yahudi Rabbinik, Kak Cecilia? Yesus Kristus dong Kak. Ya udah, kalau Yesus Kristus saja nggak pernah mengenalkan dirinya sebagai YHWH, ngapain? Nah, Billy Binjai. Orang Yaman lagi boleh nggak? Boleh.
Jangan ada lupa di ya, room, Argo berjalan. ada di saya nemu room dia bilang dia pernah jadi romo di gereja Koptik. Nah, dia bilang Namanya Romualdo ya. betul. Nah, itu kenapa sih Kak? Dia bilang Tuhan Yesus mengajarkan reinkarnasi. Orang gila itu orang gila. Dia nggak Itu udah ngerti. lama dulu di room saya. Terus dia bilang, Bilangnya juga manusia ini dari ikan salmon. Mau kau percaya sama Romo gila gitu? terus dia bilang gini, di dalam Aduh. di dalam Injil itu tidak ada kata Allah. Dia bilang adanya Miria. Ya, ya, Miria. Maria, bukan Maria. Miria, Oh iya, Maria, Maria. Maria, bukan Miria. Jadi Ya, makanya Yeshua. orang-orang ada yang mengira karena ya kan sama seperti kayak, jadi mereka memang menyebutnya itu ya. Jadi itu bahasa-bahasa rumpun semetik. Makanya ada aliran Nasrani. Itu juga mereka mengira bahwa Allah yang dimaksud di situ kan Maria. Mereka kira Bunda Maria inilah, makanya disebut Allah. Telah kafirlah orang yang menuhankan tiga dari yang tiga, itu yang dimaksudkan itu. Jadi sebenarnya yang dikoreksi dari kitab sebelah itu adalah orang-orang Nasrani ini. Orang Nasrani ini memang menyembah Allah itu, memanggil nama Allah itu Maria. Yah. Jadi Mar itu apa gitu. Jadi Yah itu adalah Allah. Gitu. Saya tahu. Berarti dia Nasrani, bidat dong. Dia bukan Nasrani lagi, dia memang hantu. Hantu blau. Dia itu sebenarnya penyakit sampar. Tuh dikatakan di Alkitab. Itu penyakit sampar. Dia Kalau ngaku, Elohim Kak boleh. dia ngaku-ngaku dia mau bikin terjemahan Aramaiknya itu dari punya Alkitab sendiri gitu, namanya Pesita. Iya, namanya orang gila gimana sih? Orang gila Kak. Orang yang gagal jadi romo kayak gitu, nggak apa-apa. Iya si Aldo Gesrek. Bikin aja namanya Aldo Gesrek. Bukan. Aldo anak lelaki doyan obat. Udahlah itu apa? Nah iya itu orang sesat, itu bukan orang Kristen itu. Oh, dia bukan orang Kristen, tapi dia bilang pengikut Yeshua. Ya, Yesua yang mana Dek? Tanya dulu. Nah, dia. Jadi kalau dia banyak cerita gini, makasih ya dongengnya ya, udah mulai mules aku, udah mau pembukaan kok, ini mau berak gitu nah. Oke Kak Agatha, terima kasih banyak atas Bunda sayang. Oh iya, ini terima Bunda. kasih Bunda. Terima kasih Bunda atas penjelasannya. Iya, mau ngejawab ada tadi aku di bawah jadi lupa udah. Gimana dia ya? Ada tadi mau ku jawab. Iya itu hati-hati ya, itu orang gesrek itu si Aldo itu. Pernah itu masuk ke roomku, ku lemparkan juga. Siapa yang belum pernah ku campakkan dari roomku? Hampir semua yang di TikTok ini udah ku campakkan dari roomku. Ya. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.